Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ardian Prihadi di sini. Untuk edisi kali ini kita ada di segmen teman tidur. Nah, buat kalian semua yang sudah melihat video-video saya ucapkan terima kasih ya buat semuanya. Dan saya juga mengharapkan dukungan terus dari kalian semua dengan cara klik tombol subscribe, like video ini, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang mempunyai minat sama mendengarkan cerita-cerita misteri. Untuk edisi kali ini di segmen teman tidur saya akan membawakan sebuah cerita misteri yang tentunya lumayan mengerikan. Dan ketika kalian menonton, usahakan kalian memakai headset ya, supaya vibes-nya jadi lebih terasa. Dan untuk edisi kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Tetanggaku Bukan Manusia. Tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Diceritakan ada satu keluarga yang baru saja pindahan. Keluarga tersebut keluarga kecil, terdiri dari dua orang tua, yaitu suami, bapak, dan juga istri, ibunya, dan dua orang anak. Mereka memiliki dua orang anak yang bernama Rudi dan juga Nandu. Jadi diceritakan keluarga ini pindah karena memang bapaknya Nandu adalah seorang TNI dan harus dipindah tugaskan ke salah satu provinsi di timur ya, yaitu di daerah Nusa Tenggara Timur. Kemudian mereka pun akhirnya tinggal di sebuah rumah dinas yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah, dan mereka akhirnya tinggal di sana. Singkat cerita, ketika mereka sudah pindah ke rumah yang baru tersebut, mereka melihat bahwa perumahan tersebut masih agak sedikit sepi. Jadi di satu perumahan tersebut, di satu blok itu kurang lebih ada 30 rumah, tapi yang terisi cuman sekitar 10 rumah. Kebetulan rumah Nandu ini mempunyai tetangga persis di depan rumahnya. Kemudian di sebelah kirinya, di sebelah kiri rumah dari Nandu itu kosong, dan di sebelah kanannya itu juga kosong, tapi beda 3 rumah itu ada tetangganya yang lain. Jadi intinya rumah di perumahan blok ini yang ditempati oleh Nandu itu rumahnya saling berhadapan dan dipisahkan oleh jalan 6 meter yang bisa dilalui oleh 2 mobil. Dan seperti yang saya bilang tadi, bahwa kompleks perumahan yang ditempati oleh Nandu ini memang cukup sepi ya teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, singkat cerita, setelah Nandu sekeluarga ini meninggali rumah baru mereka pun akhirnya berkenalan dengan tetangga-tetangga mereka. Ya, singkat cerita, setelah 1 bulan mereka tinggal di rumah tersebut, akhirnya si Nandu pun juga merasa sudah mulai terbiasa dengan lingkungan baru yang ada di perumahan mereka yang baru ini. Walaupun memang sebagian rumah yang terisi itu sedikit dibandingkan rumah yang kosong, tapi ya kedekatan antar tetangga itu sudah mereka rasakan, dan mereka juga merasa nyaman dan lumayan betah ya tinggal di perumahan tersebut. Suatu hari Nando mendapatkan hadiah sebuah sepeda motor dari bapaknya untuk berangkat ke sekolah. Karena memang selama ini Nando berangkat sekolah harus berboncengan dengan bapaknya yang kebetulan juga satu arah dengan kantor dinasnya. Singkat cerita, bapaknya memberikan sepeda motornya kepada Nandu. "Nan, ini ya, bapak kasih motor buat kamu berangkat sekolah. Biar kamu bisa berangkat sesukamu juga. Kalau misalnya pulang juga nggak usah nungguin bapak lagi." "Oh iya pak, terima kasih ya pak udah dibelikan motor."
Wah, seneng banget nih Pak. Jadi kalau misalnya saya berangkat sekolah juga nggak usah nungguin Bapak. Kalau pulang saya juga nggak usah nungguin Bapak. Jadi ya makasih ya Pak, makasih buat motornya. Iya Nan, ini motornya dirawat baik-baik ya. Dan ingat, kalau misalnya udah punya motor, kamu segera ngurus SIM. Jadi biar kalau misalnya kemana-mana juga aman. Siap Pak. Gini aja deh, ini motornya boleh nggak Pak kalau misalnya saya modifikasi sedikit Pak? Ya biar kelihatan agak lebih muda Pak. Ya terserah kamu. Yang penting Bapak udah kasih motornya, kamu jaga, kamu rawat motor dari Bapak ini ya. Siap Pak. Nah setelah percakapan itu, keesokan harinya, kebetulan juga pas hari Minggu, Nando pun libur dari sekolah. Lalu Nando dan teman-temannya itu berencana untuk memodifikasi motor yang dibelikan oleh bapaknya. Singkat cerita, ketika hari Minggu tersebut, teman-teman Nando pun udah datang dan mereka memperbaiki motor Nando di depan rumah Nando. Nah, singkat cerita, setelah diperbaiki, mereka selesai melakukan perbaikan motor tadi kurang lebih jam 9 malam ya. Lalu teman-teman Nando pun minta izin untuk pulang dan mereka pun meninggalkan rumah Nando. Kemudian tidak lama setelah teman-temannya itu pergi, tiba-tiba ada sebuah motor di depan rumah Nando yang kebetulan lewat dan berhenti di depan rumahnya. Ya, dari kejauhan Nando berpikir bahwa itu adalah Pak Irwan yang merupakan tetangga baiknya di depan rumah Nando. Pak Irwan dari mana ya kok tumben malam-malam gini baru pulang? Kemudian Nando menyapa Pak Irwan dari kejauhan. Malam Pak. Wah, tumben nih malam-malam baru pulang. Kemudian anehnya Pak Irwan yang dikenal sangat baik terhadap tetangga, yang biasanya ketika disapa dia menjawab, saat ini ketika Nando menyapa Pak Irwan, beliau tidak menjawab sama sekali dan langsung memasukkan motornya ke dalam rumah. Kemudian si Nando berpikiran, mungkin Pak Irwan lagi ada masalah kali ya. Ya udahlah. Kemudian akhirnya si Nando membersihkan peralatan yang ada di motornya tadi, kemudian memasukkan ke dalam rumah. Setelah itu Nando memasukkan motornya ke dalam rumah. Kebetulan pada saat itu Nando sendirian di rumah karena bapak, ibu, dan juga adiknya mereka memang sudah pamit untuk pergi ke salah satu rumah dari temannya bapaknya Nando yang sedang mempunyai acara hajatan. Jadi Nando tinggal sendirian di dalam rumah. Kemudian Nando pun masuk ke dalam rumah dan membersihkan badannya. Dia mandi, kemudian dia membersihkan badannya. Kemudian Nando melihat jam, sudah menunjukkan jam 10 malam. Pada saat itu si Nando akan melakukan sholat isya karena memang dia kelupaan belum melakukan sholat isya. Nah, singkat cerita, setelah Nando sudah melakukan sholat isya, kemudian dia melihat ada sosok orang di depan rumahnya. Jadi ketika Nando keluar dari kamarnya, kemudian dia ada di ruang tengah, dia melihat di depan rumahnya itu ada sosok laki-laki yang berdiri di depan rumahnya. Ya, dia bisa melihat karena memang tirai dari kaca depan rumahnya itu berwarna putih. Jadi dia bisa melihat sosok tersebut memakai baju hitam dan celana hitam. Kemudian dia cuma berdiri aja di depan rumah. Nando pun agak sedikit takut juga ya, karena dia berpikiran bahwa itu mungkin maling yang mempunyai niat nggak baik. Padahal di rumah si Nando juga sendirian. Waduh,
Gimana nih ya? Kalau misalnya dia maling, aku sendirian di rumah. Akhirnya si Nando pun telepon kepada bapaknya. Kemudian bapaknya si Nando bilang, ya udah nggak usah dibukain, pintunya dikunci ya Dok. Kemudian lampu ruang tamu dan ruang tengah dimatikan semua. Ya udah Pak. Akhirnya Nando pun mengunci rumah dan juga mematikan lampu. Kemudian Nando masuk ke dalam kamarnya. Karena memang dia juga was-was dan khawatir gitu ya, karena memang dia sendirian di rumah. Lalu si Nando telepon lagi kepada ayahnya. Ya, kira-kira masih lama nggak ya ini pulangnya ya? Kenapa Nan? Enggak, aku cuma khawatir aja ya. Nanti takutnya dia tiba-tiba masuk gimana? Ya udah gini aja, kamu telepon ini aja Nan. Pak RT ataupun satpam barangkali bisa bantu kamu Nan. Atau biar bapak aja yang telepon. Ya udah Pak, bapak aja yang telepon ya Pak. Saya sih nggak takut, cuman saya gimana ya? Saya di sini sendirian Pak. Ya udah, biar bapak yang telepon. Singkat cerita, bapaknya Nando kirim pesan ke WA si Nando. Pesannya berbunyi bahwa sudah saya laporkan ke satpam depan kompleks, nanti satpamnya datang ke rumah, kamu bukakan ya pintunya. Kemudian Nando menjawab pesan tersebut. Oke Pak. Nah, setelah tidak lama kemudian, akhirnya ada suara orang mengetuk pintu. Kemudian Nando pun keluar dan melihat di situ ada Bapak Satpam yang berdiri di depan pintu rumah Nando. Pak, saya dapat laporan katanya Mas Nando di sini tadi ada orang di depan rumah ya Pak ya. Oh iya Pak. Ya udah gini aja ya Mas. Nanti kalau ada apa-apa Mas telepon saya aja. Ini nomor saya. Nanti kalau misalnya butuh apa-apa segera telepon ya Mas. Oh iya iya Pak, iya Pak, iya Pak. Maaf ya Pak. Ya ini sekarang sementara nggak ada orang nih Mas di depan rumahnya Mas. Iya Pak. Ya saya takut Pak, soalnya saya sendirian di rumah. Ya udah Mas Nando, kalau misalnya ada apa-apa langsung telepon saya ya Mas. Siap 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 Pak. Akhirnya satpam tersebut kembali ke pos jaganya dan Nando kembali menutup pintu rumahnya karena dia tidak melihat sosok pria yang tadi berdiri di depan rumahnya. Kemudian tidak lama Nando masuk ke dalam kamarnya. Nando pun membuka HP-nya, ya iseng-iseng mendengarkan musik supaya tidak terlalu tegang ya, sambil menunggu keluarganya pulang ke rumah. Tidak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu. Nando pun mulai agak sedikit was-was. Waduh, siapa ya yang ngetuk pintu ya? Akhirnya Nando pun keluar dari kamarnya dan perlahan dia melihat ada sosok laki-laki yang ada di depan rumahnya. Nando pun diam saja. Kemudian laki-laki tersebut seperti tahu bahwa di dalam itu ada orang. Kemudian orang tersebut berkata, Mas, tolong bukakan pintunya Mas. Ini saya Pak Irwan, tetangga Mas Nando di depan rumah. Oh alah Pak Irwan, saya pikir siapa Pak. Saya takut dari tadi Pak. Tolong bukakan pintunya ya Mas. Oh iya. Akhirnya Nando pun ke depan rumah dan membukakan pintunya. Setelah membukakan pintu, Pak Irwan pun berkata, Mas Nando, boleh nggak kalau misalnya malam ini saya mau nginep di sini Mas? Soalnya saya tadi waktu saya masuk ke rumah saya, itu di rumah saya diliatin banyak setan Mas. Saya jadi takut, saya nggak ada temennya.
Kemudian Nando yang memang sudah akrab dengan Pak Irwan tidak memiliki firasat yang buruk ya, karena memang selama ini hubungannya juga lagi baik-baik saja dengan Pak Irwan. Dan kebetulan juga Nando sendirian di rumah. Jadi Nando berpikiran bahwa ya mungkin Pak Irwan bisa jadi teman ngobrol kayak gitu ya. Singkat cerita, Nando pun mempersilahkan Pak Irwan masuk ke dalam rumahnya. Nah, ketika Pak Irwan masuk, kemudian Nando bilang nih kepada Pak Irwan, "Pak, mau saya bikinkan teh apa kopi, Pak?" "Waduh, nggak usah, Mas. Bikinkan air putih aja. Kebetulan saya juga tadi sudah minum kopi, Mas." "Oh ya sudah, saya ambilkan air putih ya, Pak." "Iya, Mas." Kemudian Nando pun pergi ke dapur dan mengambilkan air putih kepada yang dibuatkan untuk Pak Irwan. Ya, kemudian Nando pun memberikan air putih tersebut kepada Pak Irwan. Setelah Pak Irwan minum air putih tersebut, Pak Irwan pun berkata kepada Nando, "Mas, kira-kira boleh nggak malam ini saya ikut tidur di sini? Soalnya saya nggak berani, Mas. Beneran saya nggak berani. Lawang rumah saya itu banyak hantunya, Mas. Dari tadi saya dilihatin hantu." "Ah, Pak Irwan ini bisa aja. Jangan nakut-nakutin, Pak. Saya di sini sendirian." "Nggak nakut-nakutin, Mas. Emang dari tadi saya itu di rumah itu dilihatin hantu terus, Mas." Ya, karena memang tidak ada rasa curiga, akhirnya Nando pun mengiyakan permintaan Pak Irwan untuk tidur di ruang tamunya. "Ya udah nggak apa-apa, Pak, kalau misalnya mau tidur sini. Tapi Pak Irwan tidurnya di ruang tamu ya. Soalnya kamarnya penuh. Ini kan bapak sama ibu sama adik kan lagi keluar. Nanti kalau mereka pulang kan mereka tidur di kamar masing-masing." "Oh alah, Mas, nggak apa-apa, Mas. Dikasih tempat tidur kayak gini aja juga saya udah seneng." "Ya udah, Mas Nando, buruan istirahat biar saya tidur di sini." Akhirnya Nando pun menuju ke kamarnya dan meninggalkan Pak Irwan di ruang tamunya. Kemudian setelah Nando mau siap-siap untuk tidur, Nando pun mendengar ada suara batuk dari ruang tamunya. Waduh, Pak Irwan kenapa ya? Akhirnya Nando yang agak merasa sedikit terganggu akhirnya keluar dari kamarnya dan menemui Pak Irwan. Kemudian dari balik kamarnya Pak Nando melihat Pak Irwan yang sedang batuk. Kemudian Nando pun bertanya kepada Pak Irwan, "Pak, kenapa Pak kok batuk kayak gitu, Pak?" "Nggak tahu, Mas. Kok tiba-tiba saya batuk. Mungkin paru-paru saya mungkin kambuh, Mas." "Oh, ya udah, apa saya ambilkan ini, Pak. Ambilkan selimut ya, Pak ya, biar agak sedikit hangat, Pak." "Aduh, nggak usah, Mas Nando. Ntar juga hilang sendiri kok." "Biasa, Mas. Kalau misalnya malam kalau dingin batuk saya sering kambuh, Mas." "Beneran nih, Pak, nggak apa-apa, Pak." "Tapi nggak apa-apa kok, Pak. Tak ambilkan selimut ya, Pak ya." Akhirnya Nando pun mengambilkan selimut buat Pak Irwan. Kemudian selimutnya diberikan kepada Pak Irwan. "Ya sudah, Pak. Saya mau masuk ke kamar lagi ya, Pak ya." Iya, Mas Nando." Kemudian Nando pun akhirnya masuk ke dalam rumah. Kemudian tidak lama setelah Nando masuk ke dalam kamar, Nando pun dibuat kaget karena Nando mendengar ada suara orang menangis dari ruang tamu. Akhirnya
Nando pun yang merasa agak sedikit terganggu menuju ke ruang tamu. Aduh, Pak Irwan ini kenapa lagi ya? Malam-malam gini kok nangis. Nangisnya juga kayak gini. Akhirnya Nando pun ke ruang tamu dan bertemu dengan Pak Irwan. Yang kebetulan Pak Irwan duduk membelakangi Nando. Pak, memang Pak Irwan kenapa kok nangisnya kayak gitu? Kayaknya sedih banget gitu, Pak. Pak Irwan ada masalah apa, Pak? Gak ada masalah apa-apa, Mas. Saya cuma kangen sama keluarga saya. Hah? Kangen? Bukannya Pak Irwan tiap hari ketemu sama istri sama anak? Iya, Mas. Tapi habis ini saya nggak bisa ketemu sama mereka lagi, Mas. Hah? Nggak bisa ketemu gimana, Pak? Habis ini saya mau pergi jauh, Mas. Saya nggak bakal bisa ketemu sama anak dan istri saya. Saya juga nggak bisa ketemu sama Mas Nando lagi. Aduh. Ya udah deh, Pak. Pak Irwan tidur lagi aja ya. Ya udah, nggak usah sedih-sedih. Dipikir besok aja, Pak. Yang penting malam ini Pak Irwan tidur dulu. Maafkan saya, Mas. Kalau saya punya salah, maafkan saya ya, Mas ya. Ah, Pak Irwan itu ngomong apa sih? Ya sudah ya, Pak ya. Saya mau tidur dulu, Pak. Bapak jangan nangis terus. Saya nggak bisa tidur kalau misalnya Bapak nangis terus. Akhirnya Nando pun kembali ke kamar tidurnya. Nggak seberapa lama setelah Nando masuk ke dalam kamarnya, ada suara orang mengetuk pintu kamarnya dari luar. Nando pun juga agak sedikit kesel gitu ya. Aduh, ini Pak Irwan ngapain lagi? Saya tuh mau tidur nggak bisa, diganggu terus sama dia. Akhirnya dengan perasaan dongkol, Nando pun berdiri dan mau membukakan pintu kamarnya dia. Kemudian setelah pintunya dibuka, betapa kagetnya karena memang di depan pintu rumah itu nggak ada siapa-siapa. Kemudian dia menuju ke ruang tamu lagi dan melihat Pak Irwan lagi-lagi duduk membelakanginya. Lalu Nando datang, kemudian ngomong ke Pak Irwan, "Pak, udah deh, Pak. Udahlah. Sekarang kita duduk dulu. Bapak nggak usah mikirin apa-apa. Saya mau tidur, Pak. Saya udah capek, Pak. Besok saya udah mau sekolah lagi. Bapak istirahat, Bapak tidur ya." Kemudian Pak Irwan tanpa berkata apa-apa, kemudian Pak Irwan menoleh kepada Nando. Dan pada saat itu Nando akhirnya menjadi ketakutan dan dia nggak bisa bergerak karena melihat sosok Pak Irwan yang mempunyai wajah yang rusak, wajah yang memiliki darah di mana-mana, wajah yang hancur. Kemudian dia melihat baju putih yang dipakai Pak Irwan tiba-tiba berlumuran darah. Kemudian Pak Irwan pun sambil kesakitan berkata, "Mas Nando, Mas, tolong saya, Mas. Tolong saya, Mas." Kemudian Nando yang ketakutan pun berkata, Pak Irwan, kamu bukan Pak Irwan, pergi dari sini, cepat pergi dari sini." "Mas Nando, tolong saya, Mas, tolong saya, pergi kamu dari sini, pergi kamu dari sini." Akhirnya Nando pun lari menuju kamarnya dan menutup kamarnya dengan sangat keras. Kemudian Nando pun dengan gemeteran telepon kepada bapak dan ibunya. Tapi sayang telepon dari Nando tidak diangkat.
Kemudian ada suara di balik pintu kamar Nando. Mas, mas, tolong saya mas. Tolong saya mas, saya kesakitan mas. Saya habis ditabrak sama truk mas. Mas, tolong saya mas. Tolong saya mas. Pergi kamu dari sini. Pergi. Pergi. Akhirnya sosok hantu Pak Irwan tadi tiba-tiba menembus pintu kamar dari Nando. Dan Nando pun akhirnya tidak sadarkan diri. Kemudian setelah beberapa saat, Nando pun terbangun dan dia sudah ada di kamar bapaknya dan dikelilingi oleh bapak, ibunya, dan juga adiknya. Lalu Nando pun berkata, "Pak, saya ada di mana ini, Pak? Saya ada di mana?" "Tenang. Kamu tadi itu saya temuin di kamarmu dan kamu itu jatuh di lantai. Bapak pikir ya kamu mungkin lagi ngelindur atau apa sehingga jatuh dari tempat tidur. Setelah Bapak angkat ke atas tempat tidurmu, kamu dari tadi itu nyebut Pak Irwan, Pak Irwan, Pak Irwan, pergi dari sini, pergi dari sini. Ya mungkin kamu lagi bermimpi ketemu sama Pak Irwan atau kayak gimana, Bapak juga nggak tahu. Kemudian Bapak pindah ke kamar Bapak sekarang. Emang kamu kenapa, Nduk? Emang ada kejadian apa kok kamu nyebut Pak Irwan sambil ketakutan seperti itu?" Enggak ada apa-apa, Pak. Enggak ada apa-apa, cuma enggak tahu ini mimpi apa enggak. Tapi kok nyata banget gitu loh, Pak. Nyata apa? Enggak tahu, Pak. Aduh, saya bingung. Aduh, kepala saya juga rasanya kok pusing banget, Pak. Ya udah, kamu istirahat aja. Ini juga masih jam 1 malam, Dok. Kamu istirahat aja, kamu tidur di kamar Bapak aja, biar nanti Bapak sama Ibu tidur di kamarnya adik kamu, biar kamu ditemenin sama adik kamu. Aduh, Pak, saya nggak tahu, Pak. Aduh, ini bener-bener mimpi atau kayak gimana? Tapi kalau mimpi kok nyata banget. Udahlah, Dok, kamu sekarang tidur ya. Kamu sekarang tidur, kamu biar ditemenin sama adik kamu. Ya udah, Ruth, kamu temenin kakak kamu ya. Iya, Pak, saya temenin Kak Nando. Akhirnya bapak dan ibunya Nando pun pergi menuju kamarnya Rudi, adiknya Nando, dan Rudi menemani Nando di kamar bapaknya. Tidak berselang lama, Nando yang pada saat itu memang tidak bisa tidur karena memang mengalami kejadian horor yang sangat luar biasa. Dia tidak bisa tidur, dan tidak lama kemudian ayah dan ibunya itu masuk ke dalam kamarnya lagi. Kemudian bapaknya bilang ke Nando, "Dok, emang kamu waktu mimpi itu ketemu sama Pak Irwan?" "Gak tahu, Pak. Kayaknya bukan mimpi deh, Pak. Kayaknya bukan mimpi." Maksudnya? Akhirnya si Nando pun menceritakan kronologis kejadiannya seperti apa yang dia alami sehingga membuat dia jadi pingsan. Kemudian bapak dan ibunya Nando saling memandang. Kemudian bapaknya ngomong ke Nando, Nando, kamu tahu nggak? Bapak ini barusan nerima WA di grup kompleks ini. Dan di WA itu mengatakan bahwa Pak Irwan menjadi korban tabrak lari dan Pak Irwan meninggal seketika di tempat. Kemudian Pak Irwan dibawa ke rumah sakit dan sekarang jasad Pak Irwan masih ada di rumah sakit, dan rencananya besok pagi Pak Irwan akan dimakamkan.
Jadi besok pagi jenazahnya mau dibawa ke sini dan dimakamkan di sekitar sini. Ya Allah, Pak. Berarti yang saya alamin tuh beneran, Pak, bukan mimpi. Ya mungkin Pak Irwan mau pamit sama kamu, Dok. Mungkin mau pamit sama semua orang. Tapi ya kebetulan karena Pak Irwan itu dekat sama keluarga kita, ya dia mungkin mau pamit sama keluarga kita. Ya sudah, mari kita doakan saja supaya Pak Irwan arwahnya diterima. Dan juga kita doakan aja ya biar Pak Irwan itu tenang di alam sana. Iya Pak, jawab Ando. Ya, jadi cerita misteri untuk edisi teman tidur kita sampai sini dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian merasa terhibur mendengar cerita dari saya tadi. Ya, baik, untuk edisi kali ini sampai sini dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.